Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah Bahasa Arab Dasar. Dan pembahasan kita hari ini adalah seputar al-fi'lu atau yang disebut dengan kata kerja dalam bahasa Indonesia. Al-fi'lu atau ma huwa al-fi'lu, fi'il sendiri adalah kata kerja atau kata yang digunakan untuk menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada masa atau waktu tertentu, baik itu masa lampau, masa sekarang, dan yang akan datang. Sehingga al-fi'lu di sini menerangkan tentang apa yang kita lakukan, yang mana pekerjaan tersebut menyesuaikan dengan waktu tertentu. Artinya ketika bicara tentang menulis, membaca, pergi, berangkat, dan sebagainya, itu merupakan kata kerja dalam bahasa Indonesia, namun dalam bahasa Arab itu disesuaikan dengan waktunya. Apakah menulis itu adalah dilakukan pada masa lalu atau masa sekarang atau yang akan datang. Nah, kata kerja dalam bahasa Arab disebut dengan al-fi'lu. Kemudian, apa saja pembagian dari al-fi'lu? Yang pertama ada al-fi'lul madhi, itu untuk menunjukkan kata kerja yang telah lalu. Kemudian ada al-fi'lul mudhari', itu menunjukkan kata kerja yang sedang berlangsung atau yang akan dijalankan. Dan yang terakhir adalah al-fi'lul amri atau kata kerja untuk perintah, ya, kata kerja untuk perintah. Kemudian berikutnya kita mulai dengan al-fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi artinya tadi adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan masa lalu. Nah, yang pertama karakteristiknya adalah dia untuk kata kerja masa lalu. Kemudian yang kedua, biasanya untuk bunyi atau kata kerja aslinya itu diakhiri atau berbunyi a. Ya, misalnya qara'a, kataba, dakhala, jalasa, kemudian fa'ala, dan seterusnya. Biasanya diakhiri dengan a untuk bentuk aslinya, ya. Kemudian bentuknya juga mengikuti dhamir. Mengikuti dhamir artinya untuk kamu, untuk kita, untuk mereka, untuk dia, dan lain sebagainya, itu juga berbeda, menyesuaikan dhamir. Misalnya apa? Misalnya di sini kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk dari al-fi'lul madhi yang menyesuaikan dhamirnya atau kata gantinya. Kemudian pencirinya ada pada akhir kata, ya. Ini penciri dari fi'il madhi, artinya ketika kita membedakan fi'il ini adalah fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il lainnya, biasanya atau pada umumnya, maka fi'il madhi itu pencirinya ada di akhir katanya. Misalnya seperti ini: kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Nah, ini bentuk aslinya adalah kataba, tetapi yang membedakan ini adalah fi'il madhi atau tidak, kita tinggal melihat akhir katanya. Nah, itu sebagai penciri dari fi'il madhi. Kemudian ada 14 macam menyesuaikan dari jumlah kata ganti, huwa, huma, hum, dan seterusnya, itu ya. Artinya menyesuaikan dengan orangnya atau kata gantinya. Setelah itu, nah, ini contoh dari fi'il madhi. Nah, coba kalau kita perhatikan di sini, bentuk aslinya adalah ini, dhahaba. Dhahaba ini diberlakukan bagi siapa? Bagi huwa atau dia atau he dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian kalau misalnya untuk goib atau untuk dia perempuan, maka tinggal ditambahi dengan tak marbutoh, dhahabat. Nah, untuk kamu laki-laki, dhahabta. Kamu perempuan, dhahabti. Ya, untuk mereka berdua, ya, baik, untuk mereka berdua laki-laki adalah dhahaba. Untuk mereka dua perempuan adalah dhahabata. Untuk antuma, ya, untuk antuma, dhahabtuma. Untuk antuma kamu berdua, baik laki-laki maupun perempuan, adalah dhahabtuma. Ini sama. Tinggal ditambahi tuma ini.
Untuk mereka laki-laki dhahabu, mereka perempuan dhahabna. Kemudian untuk kalian laki-laki dhahabtum, untuk kalian perempuan dhahabtunna. Mohon maaf di sini salah. Yang benar adalah dhahabtunna. Kemudian untuk kami dhahabtu, untuk saya dhahabtu, untuk kami adalah dhahabna. Jadi yang membedakan atau imbuhan untuk kata kerja masa lalu adalah di belakang katanya. Di belakang katanya ini apakah ditambahi dengan stati, a, ta, tuma, dan seterusnya. Jika kita sudah terbiasa dengan menggunakan atau menghafal ini, maka akan mudah untuk mengaplikasikannya dalam fi'il madhi. Berikutnya, ini jenis yang pertama. Kalau jenis yang kedua atau macam yang kedua adalah al-fi'lul mudhari. Al-fi'lul mudhari ini yang pertama fi'il atau kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang terjadi atau yang akan terjadi gitu. Kemudian dia juga sama seperti fi'lul madhi, mengikuti domirnya, mengikuti kata gantinya, dan juga pencirinya. Kalau fi'lul madhi itu pencirinya ada di akhir kata, maka kalau fi'lul mudhari pencirinya ada di depan kata dan atau di akhir kata. Nah, misalnya apa? Misalnya yaktubu. Kalau fi'lul madhi yang sudah berlalu tadi adalah kataba, itu menulis. Kalau untuk fi'lul mudhari yang sedang berlangsung atau yang akan berlangsung adalah yaktubu. Ya, apa perbedaannya? Perbedaannya ada tambahan di depannya, Kemudian yaktubani, karena untuk dua orang, yaktubani, mereka dua orang. Maka ada tambahan di depannya juga di belakangnya. Yaktubuna di depan dan belakang, taktubu di depan, taktubani di depan dan belakang, yaktubna depan dan belakang. Nah, ini untuk atau salah satu karakteristik dari fi'il mudhari, ada tambahan di depan dan atau di belakang. Berikutnya ini contohnya adalah yadhabu, ya, yadhabu untuk dia laki-laki, tadhabu untuk dia perempuan. Kalau untuk huwa atau dia laki-laki itu ya diawali dengan ya. Kalau untuk dia perempuan diawali dengan ta. Yadhabu, tadhabu. Itu bedanya. Kemudian untuk anta dan anti. Kalau untuk anta, untuk kamu laki-laki itu tadhabu, sama dengan dia perempuan, ya tadhabu. Tapi kalau untuk anti perempuan, tadhabina, ada tambahan di depan dari tadhabu tadi ditambahi ina menjadi tadhabina. Ya, ada ta sama ina. Nah, ini rumusannya ya. Kemudian untuk huma, untuk mereka berdua. Ya, untuk mereka berdua, baik kalau laki-laki yadhabani, ya, kalau laki-laki yadhabani, kalau perempuan tadhabani. Yang membedakan apa? Kalau laki-laki tadi ya karakteristiknya, perempuan tak. Tapi dua-duanya ditambahi dengan ani atau alif nun di belakang kata. Untuk antuma kamu berdua, laki-laki maupun perempuan, itu sama-sama tadhabani. Ada tak, ya, ada tak di depan dan alif dan nun di belakang. Tadhabani ini sama untuk laki-laki dan perempuan, tetapi kamu artinya orang kedua atau mukhatab. Nah, untuk hum di sini mereka laki-laki gitu ya. Maka seringkali ciri dari laki-laki itu adalah ya, sedangkan ciri dari perempuan kebanyakan adalah tak, walaupun ada yang nantinya menggunakan ya seperti hunna, ya yadhabna, ini menggunakan ya, tetapi selebihnya itu tak untuk perempuan, ya itu untuk identifikasi bagi laki-laki atau diperuntukkan bagi laki-laki. Yadhabuna, oke. Tinggal ditambahi dengan waw dan nun di belakang. Itu berarti untuk mereka laki-laki. Yadhabna untuk mereka perempuan, ya tetap ya sama seperti laki-laki, tetapi bukan yadhabun tetapi yadhabna. Yadhabna. Ya, ditambahi dengan nun. Misalnya kalau jalasa berarti yajlisu berarti yajlisna.
ya. Yajlisu berarti yajlisna, yaqra'u berarti yaqra'na, ya. Kemudian yadhabu berarti yadhabna, yaftahu berarti yaftahna. Nah, begitu, tinggal ditambahi sukun di akhir kata kerjanya dan ditambah dengan nun, ya. Kemudian untuk antum, kalian laki-laki, tadhabuna. Untuk kalian perempuan, tadhabna, ya, sama dengan yadhabna tadi, mereka perempuan tadi, tapi bedanya adalah ya untuk apa, orang ketiga, kalau ta adalah untuk orang kedua, al-mukhatab gitu ya. Tetapi untuk kalian perempuan, tadhabna. Ana adhabu, dan kita itu nadhabu. Oke, ini sangat mudah sekali. Beda apa, untuk menunjukkan saya itu dengan tambahan alif di depannya, adhabu, sedangkan untuk kita adalah nadhabu. Baik, kemudian yang terakhir adalah al-fi'lul amr, ya. Al-fi'lul amri itu kata perintah. Yang kedua itu ini dikhususkan bagi mukhatab atau orang kedua, artinya tidak ada kata perintah yang diperuntukkan untuk orang ketiga atau goib, ya, pastinya untuk orang kedua. Yang ketiga tidak berlaku bagi yang goib, ya, dan hanya ada 6 bentuk karena tidak berlaku bagi yang goib, seperti kata perintah untuk dia, mereka, kan tidak ada. Adanya adalah untuk kamu, kalian, ya, maka hanya ada 6 bentuk. Apa saja itu? Yang pertama adalah untuk kamu laki-laki, idhab. Untuk kamu perempuan, idhabi. Untuk kamu berdua laki-laki, idhaba. Kamu berdua perempuan juga idhaba. Antum, untuk kalian laki-laki, idhabu. Untuk kalian perempuan, idhabna. Yang menjadi ciri khas adalah kata perintah itu biasanya diawali dengan alif, ya, diawali dengan alif, dan kalau di sini adalah dengan ini i, idhab. Ada juga yang kata perintah itu diawali dengan u, gitu ya, dengan u, bukan dengan i, ya. Contoh misalnya apa? Uktub, ya, bukan iktub tetapi uktub. Nah, itu ada juga yang langsung dengan dengan huruf depannya, misalnya dari kata akhoda, gitu ya, mengambil. Kalau kata perintah menjadi khud, ya, khud. Jadi ini terus kemudian ini hanya berlaku bagi 6 ini, ya, 6 macam orang ini, yang semuanya adalah untuk untuk orang kedua. Ini kalau untuk anta, ya, idhab hanya ditambah dengan ini alif di depan. Kemudian kalau untuk perempuan biasanya ditambah dengan ya di belakang, ya, idhabi, ijlisi, uktubi, gitu, khudi. Nah, itu iftahi itu ditambahi dengan ya di belakangnya. Kalau untuk yang ditambahi dengan alif itu berarti menunjukkan 2 orang, idhaba, ijlisa, gitu, iftaha. Nah, untuk 2 orang. Yang ditambahi dengan waw dan alif berarti untuk banyak orang, idhabu, ijlisu, iftahu, iqra'u, idhabna, ya. Idhabna ini berarti untuk perempuan, ya, tapi banyak orang, gitu. Ijlisna, iqra'na. Nah. Dan yang terakhir ini menyangkut materi kita yang pertemuan sebelumnya, yaitu tentang dhamir. Nah, di macam yang terakhir ada dhamir mustatir. Dhamir mustatir ini diberlakukan bagi fiil yang ada di sini. Kenapa mustatir? Karena dia tersembunyi, ya, tidak tertulis secara langsung, seperti ini, ya. Seperti kalau di fi'il madhi itu berlakunya bagi huwa dan hiya. Artinya ini dianggap tersembunyi, begitu, seperti fa'ala, fa'alat, darosat, fataha, fatahat, jalasa, jalasat, qara'a, qara'at. Nah, ini kalau dalam fi'il madhi yang masuk ke dalam kategori dhamir mustatir itu berlaku untuk huwa dan hiya. Kalau di fi'il mudhari yang terbilang dhamir mustatir adalah huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Yaf'alu, ya, yaf'alu, taf'alu, kemudian sama, ya, untuk anta juga taf'alu, kemudian af'alu dan naf'alu. Intinya diawali dengan ya, ta, sama alif dan nun.
Ini untuk fi'il mudhari.